Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah kembali mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga kehadiran kita di sini memberikan kebaikan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini merupakan wasilah agar istiqomah di atas hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya Bapak, Ibu sehat? Bapak sehat Pak? Ibu-ibu sehat Ibu? Nah, alhamdulillah. Lihat dia kue rayo tu rumah labi. Dah ada kacang tajin ke lain. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kue rayo tu habis, tapi pahala awak kau dapat je Nabi. Tu. Kau habis mana kue rayo tu memang dibuat ke dimakan. Tapi kau dapat pahala yang lah awak buat Pak, Bu. Mudah-mudahan senantiasa ada dan Allah catat serta kita peroleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan kewajiban masing-masing kita jemaah sekalian. Setiap kita itu wajib untuk mempelajari agama Allah. Kalau indak namuh belajar agama Pak Bu, kalau indak namuh belajar agama, maka hati seseorang itu bisa dikunci di Allah. Kita ulangi, ketika seseorang tidak namuh belajar agama Pak Bu, maka hati seseorang tu dikunci di Allah Subhanahu wa taala, indak namuh menerima kebenaran. Biasanya Pak, makanya orang yang jauh dari ilmu agama Bapak Ibu sekalian, orang yang jauh dari ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang baik, biasanya orang tu sulit untuk menerima kebenaran. Tidak tahu jonan bana, kok disumbein bana dan bana kayaknya tidak masuk dah. Karena itulah kalau kecil awak Bapak Ibu sekalian, ala sunnatullah namanya. Apa namanya? Sunnatullah, ala ketetapan Allah. Allah yang katakan di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, silakan nanti Bapak Ibu cari di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-59. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-59, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengunci hati orang-orang yang tidak namuh mempelajari, hati orang-orang yang tidak namuh mengetahui, hati orang-orang yang tidak namuh menuntut ilmu agama. Kita ulangi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang yang indak namuh mempelajari agama yang mulia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang apabila disampaikan kebenaran tapi tidak terima dok. Banyak orang yang apabila disampaikan, diingatkannya akan kesalahannya, biasanya tidak terimanya dok.
Kadang ada orang yang lah melakukan kesalahan itu ke itu saja yang kerajokan. Ketika dingena keceknya, urihalah diri, uriha diri surang. Ada ndak Pak? Ada ndak orang ketika bapak ibu pernah mengen orang ndak? Ketika dingena ninyo, Pak kau salah, yuang kau salah, yuang pie kau salah kau mah. Keceknya, uriha diri surang. Atau orang yang tak tahu salah bana leh. Ini bukan orang yang tak waras. Tapi ketika nyo dingin Bapak Ibu sekalian, dingin akan kebaikan, dingin akan kebenaran, disampaikan kepadanya hukum-hukum tentang agama. Tapi nyo mengatakan uriha diri surang. Iko adalah perkataan yang sangat dibenci oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Itu adalah perkataan yang sangat dibenci oleh Nabi Allah. Ketika seseorang mengatakan kepada saudaranya, ittaqillah, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Tinggallah nampak buruk itu kerajuan baik lagi. Agaknya alaika binafsi. Uriha diri yang surang. Uri aja diri itu surang, jangan uri orang lain. Maka itu adalah perkataan yang sangat dibenci Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan demikian Pak, kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi nyo ndak namuh mendengar. Awak lo nyo kelasik nyo. Awak pulo yang disemprot nyo. Awak pulo yang dikritik nyo. Ndak namuhnya menerima kebenaran, maka itu adalah orang yang hatinya dikunci oleh Allah dan perkataannya biasanya senantiasa buruk Pak. Jangan mengeceknya, jangan bacari yo. Jangan dan urus lagi. Saya kan seperti itu. Jangan dan kau urus lagi. Urihalah diri surang. Amal dan kadiden, ya, dosa kadiden. Pahalo kadiden, ada tak yang demikian Pak? Ada Pak? Ada cie-cie ya. Apa penyebab perkataan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena seseorang jauh dari ilmu agama. Jauhnya dari tuntunan agama, maka itu penyebabnya. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama Bapak Ibu sekalian. Dengan ilmu agama kau kebenaran akan nampak Pak. Kita ulangi. Dengan ilmu agama kebenaran akan tampak, dan dengan ilmu agama keburukan pun akan nampak. Untuk bisa membedakan ma yang baik dan ma yang buruk, itu je ilmu agama Pak. Je ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Siapa saja orangnya Pak, Bu. Ketika inyo ingin mencari kebenaran, maka inyo harus mencari apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau inyo ingin mencari kesalahan, ingin mencari iko salah atau tidak, maka inyo harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Itu sumber kita Pak. Itu pondasi kita. Tidak boleh kita ketika membicarakan tentang hukum, kita ketika membicarakan perkara agama, tapi kita menolak akal pikiran kita. Tidak boleh kita ketika berbicara tentang agama, kita membahasnya hanya berdasarkan kemauan kita, hanya berdasarkan selera kita saja Pak. Tidak dibolehkan dalam agama jemaah sekalian. Maka demikian Allah yang katakan dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala jangan mengecek tu tanpa ilmu. Jangan berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati gitu itu akan dimintai pertanggungjawaban Pak. Yang kita bicarakan gini Pak. Ketika kita duduk bersama kawan, duduk di kedai, duduk di masjid, duduk di tempat yang biasa kita duduk, kita membicarakan tentang masalah agama. Tapi yang kita bicarakan itu tidak kita kembalikan kepada sumber agama, yaitu Al-Quran dan hadis, maka itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kok ada perkara-perkara di dalam kampung misalnya,
Ya, ada masalah-masalah di dalam kampung yang awak ndak tahu hukumnya Pak Bu. Ya, maka kita harus mengembalikannya, mencari tentang sumber hukumnya kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama Pak, wajib. Maka anak-anak kita Pak, remaja-remaja kita, putra-putri kita itu harus disarahkan sekolahnya untuk agama. Harus kita utamakan agamanya Pak. Harus kita didik anak-anak awak, nang ketek-ketek, remaja-remaja awak, itu harus dipelajari, diajari agama yang baik. Harus ditunjukkan ma yang halal dan ma yang haram. Harus ditunjukkan anak-anak awak tu Pak, generasi muda awak kau apa? Ma yang tauhid dan ma yang syirik. Harus kita tunjukkan anak generasi muda awak ma yang baik dan ma yang buruk, harus diajar Pak, harus ditunjukkan. Nan baik itu untuk kita kerajuan, nan buruk untuk ditinggalkan. Mohon pahami dengan baik Bapak Ibu sekalian. Maka anak-anak awak Bapak Ibu sekalian, itu kewajiban awak untuk mengajarkannya. Wajib bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita mana yang baik dan buruk Pak. Kalau tidak Pak, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Awak akan diminta oleh Allah, akan ditanya di Allah, le diajar anak sembahyang, le diajar anak nan baik, le dijalan kepada anak nan buruk. Ternyata itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kedua orang tua, siapapun dia, wajib untuk mempelajari agama Pak Bu, wajib. Jadi belajar agama itu bukan hanya sekadar solat saja, enggak. Anak tu bukan hanya sekadar solat lalai, bukan hanya sekadar itu saja Pak. Tapi memang dibimbing baat atau cara solat, jangan hanya diserahkan kepada guru ngaji. Tapi ada kewajiban awak Pak Bu untuk menyekolahkan anak, menyarahkan anak, mendidik anak. Menyekolahkan anak tu tidak harus datang ke sekolah aja, tidak. Tapi ketika kita di rumah, kita lebih bertanggung jawab daripada guru di sekolah. Kalau remaja-remaja awak, alhamdulillah sekolah banyak remaja-remaja anak-anak. Masya-Allah, bersyukur gitu Bapak Ibu sekalian. Ada remaja-remaji awak yang dakok kamu saji, yang lain namanya diajak kamu saji, itu bersyukur gitu Pak. Dibina dengan baik. Maka kita masya-Allah pengurus masjid, kalau bisa membina hal demikian, itu luar biasa. Ya, itu ladang pahala yang sangat baik Pak. Nah, maka orang tua itu Pak Bu, ini bukan hanya sekedar kewajibannya bagi nafkah zahirnya saja, tidak Pak. Kewajiban orang tua itu bukan hanya sekedar membalian pakaian saja untuk anak anda. Kewajiban orang tua itu bukan hanya sekedar magih makan 3 kali sehari untuk anak, magih balanjo pergi sekolah. Bukan itu saja kerajanya. Bukan ini keluar bantiang turang tu hari pergi ke sawah ke ladang untuk dapat biti bisa magih makan anak bini. Bukan hanya itu tanggungjawabnya Pak. Tapi ada yang lebih gadang daripada itu jemaah sekalian, yaitu mengisi batin anak kita dengan ilmu agama. Diajar kepada anak awak ba'a cara bertakwa kepada Allah. Diajar kepada generasi awak Pak, ba'a cara mengetahui hak-hak Allah. Harus kita ajarkan apa hak-hak Allah kepada anak. Harus diajar kepada anak apa kewajiban kita terhadap Allah. Harus dijalankan kepada anak awak Pak Bu, mana yang baik dan mana yang buruk. Nan buruk tu harus dijalankan je Pak. Kalau nan baik saja dijalankan, nan buruk tidak dijalankan tu, bisa jadi ini jatuh kepada nan buruk tadi Pak. Maka wajib bagi kita untuk mengajar generasi kita. Dan itulah yang Allah katakan, Allah perintahkan kepada Pak Bu. Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim. Dalam apa? Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari mana? Dari api neraka Pak.
Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baca cara menjaga keluarga diri dan keluarga dari api neraka. Kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, Pak. Harus kita ajan pula keluarga awak ma yang perintah Allah dan ma yang larangan. Harus jemaah sekalian. Harus dididik anak-anak awak dengan pengetahuan ilmu agama. Iko bekal hidup, Pak, Bu. Kalau boleh kita katakan jemaah sekalian, ndak pandai anak bahasa Inggris, ndak pandai mana anak matematika, hanya tahu kali-kali 1 sampai 10 hanya sekadar itu, Bapak Ibu sekalian. Lai tahu je mata pitih sakete tapi ndak sanjang-sanjang mana dah. Ndak lo ahlinya di bahasa Korea, bahasa Jepang, ndak ahlinya di bidang yang lain. Maka itu ndak akan ditanya oleh Allah nanti, Pak Bu. Kita ndak akan ditanya oleh Allah dan anak pun ndak akan ditanya oleh Allah. Dulu di dunia le santiang bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris saja. Ndak akan ditanya oleh Allah, Pak. Demi Allah ndak akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau anak ndak tahu dengan ibadah, anak ndak tahu dengan tata cara salat, anak ndak diajar ma yang halal dan yang haram, nanti akan ditanya oleh Allah. Ditanya nanti di Allah jemaah sekalian. Maka masing-masing kita Bapak Ibu sekalian, terutama kepada orang tua, Nabi kita mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Nah, keluarga itu pimpinannya siapa? Ayah, ibu, orang tua. Maka wajib jemaah sekalian, yang akan kita jalan ke anak kalau kita tidak tahu mana baik dan buruk. Jangan-jangan dari rumah itu lah biasa saya mengajarkan buruk, dan itu dianggap sudah biasa. Maka itu akan kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, Pak. Maka diajar anak tu, diajar nan baik dan nan buruk. Diajar nan buruk kau bukan disuruh kerajaan, Pak ya. Kau judi kerajaan lah, bukan itu kasihnya, Pak ya. Nanti jangan salah paham. Kau zina kerajaan lah, enggak. Tapi dijalehin kepada anak, ikon nan halal kau yang haram. Yang halal kau ambil, tapi jangan pernah dakein yang haram kau. Ikon nan baik kau kerajaan. Ikon nan buruk tinggalkan. Takwilah dengan azab Allah. Harus jalehin jemaah sekalian. Kita sampaikan kepada murid-murid jemaah sekalian dimuliakan Allah di ketika kita ngajar, jangan pernah berniat untuk mengerajonan buruk. Bani saya tak boleh dah, Pak. Ya. Dan kita harus jalehkan pula kerana amalan buruk tadi. Kalau kita tak jalehin kerana ndak lo tahu gitu anak kan kita jalehin jemaah sekalian. Maka nanti di akhirat, Pak Bu, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita yang akan dituntui oleh anak bini awak, Pak. Kita akan dituntui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan menuntut kita pertama sekali itu orang yang di bawah tanggungan kita, Pak. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian. Silakan nanti Bapak Ibu cari di dalam surah Abasa ayat yang ke-33 sampai seterusnya. Ketika datang hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, fa idza ja'atis sakhah, ketika kiamat datang, Pak, tiupan sangkakala yang kedua itu berbunyi, suara yang memekakkan itu, Pak. Apa yang terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seseorang itu akan lari dari sahabatnya, dari saudaranya. Seseorang itu akan lari, Pak, dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan seseorang itu pun akan lari dari ayah ibunya. Kau di kiamat, Pak. Wa sahibatihi wa bani, dan seseorang itu pun akan lari dari istri dan anak-anaknya. Dan saya lari dari saudara, ayah ibu, anak bini. Lari jemaah sekalian. Apa yang menyebabkan inyo lari? Apa yang menyebabkan inyo lari?
Para ulama menjelaskan tentang ayat itu Bapak Ibu sekalian. Penyebab seseorang lari dari keluarganya, yang mana secara logika Pak, ketika bertamu je keluarga senang tak Pak? Senang Pak ya? Bertamu wak jo saudara wak, jo kakak beradik, bertamu wak jo ayah induk, bertamu wak jo anak bini, senang tak kira-kira? Senang ya Pak ya? Kok kini kok tak bertamu mungkin dicari nak. Tapi nanti di hari kiamat kata Allah akan lari seseorang dari orang-orang yang dicintainya. Apa yang menyebabkannya lari? Ternyata kata para ulama, inyo takui dituntui oleh orang-orang yang dicintai tadi. Inyo takui dituntui oleh saudaranya. Inyo takui dituntui oleh anak bininya. Inyo takui dituntui oleh ayah ibunya. Bagus betul, takui dituntut kerana ketika di dunia indak menunaikan tanggungjawab dengan baik. Artinya, apa penyebabnya dituntut? Kerana ketika di dunia indak menunaikan tanggungjawab dengan baik. Apa tanggungjawabnya? Ianya harus yang seharusnya memberikan nafkah, bukan hanya sekedar badan saja Pak, tapi batinnya pun harus dinafkahi, dibentuk karakternya dengan iman, dibentuk karakternya dengan pemahaman agama jemaah sekalian. Makanya akan dituntut Pak. Nah, ketika itu tidak diberikan ketika di dunia Pak, itu tidak ada kita didik anak-anak kita, anak bini tidak pernah dididik dengan kebaikan, tidak pernah di dalam keluarga itu saling menegur akan kebaikan dan keburukan, tidak pernah saling menasihati. Kalau tidak solat ya biarlah tidak solat, kalau tidak puasa tidaklah. Agak kau main game saja dari pagi sampai lalok. Kau lalok jago lalok main game lolek. Sehingga nyo lalai. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Pacaran anak pelapian saja. Nyo bawa anak gadis awak ada orang dek laki-laki lain di pelapian saja. Oh biasa. Ta'aruf. Ya, ikut perkataan demikian jemaah sekalian akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya akan pertanggungjawabkan. Masing-masing kita akan bertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Pak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu ada wajahnya yang tertunduk malu hina Pak. Bagus begitu. Yo kama lari. Hah? Kama lari. Apakah bisa lari dari persidangan Allah? Apakah bisa lari dari penghisapan Allah? Tidak bisa jemaah sekalian. Itulah hari yang tidak ada bisa memberikan manfaat kepada awak Pak. Anak dan harta, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat dari harta jo. Anak-anak tu tidak bermanfaat Pak. Justru ini yang akan menuntut gitu. Maka kami ingatkan kepada bapak dan ibu-ibu, jangan pernah putih-putih kita menuntut ilmu Pak. Pada pemuda-pemuda, ya pemuda-pemudi, remaja-remaji, ya tarik kita menuntut ilmu agama. Bukan berarti tidak boleh sekolah belajar tentang IPA, tidak, bukan begitu makasih kami tidak. Boleh belajar itu, tapi ada yang lebih diutamakan jemaah sekalian. Kita harus ketahui apa kewajiban kita terhadap agama, apa hak-hak Allah yang harus kita tunaikan Pak. Dan seluruhnya tidak akan bisa kita melakukan Pak kecuali dengan ilmu agama. Ya, maka sebagaimana kita katakan tadi, kebenaran itu akan tampak dengan ilmu, kesalahan pun akan tampak dengan ilmu. Ilmu agama maksudnya. Kita ulangi, kebenaran itu Pak akan tampak dengan ilmu, kesalahan pun akan tampak dengan ilmu. Tapi kalau tidak Pak, tidak ada ilmu. Makanya kalau tidak ada ilmu itu Pak, gelap Pak. Tidak jalih dong. Samar-samar Pak. Abu-abu. Abu-abu bentuknya. Tidak jalih halal haram dah Pak. Tidak jalih hukum tu doh. Apa penyebabnya? Ya karena tidak namuh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama sekali Pak, Bu, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak awak, sebagaimana wasiat Luqmanul Hakim. Tahu Luqmanul Hakim Pak? Bu?
Le pernah nama Luqman? Bukan Pak Luqman, ada nama Luqman juga Pak? Bukan Pak Luqman itu ya. Yang ada namanya di dalam Al-Quran Pak Bu. Ya, le pernah bertamu? Enggak dah. Enggak pernah tamu Pak ya. Iya, tapi namanya bertamu dalam Al-Quran Pak. Bahkan salah satu surah di dalam Al-Quran Pak, namanya surah Luqman. Namanya surah Luqman. Itu menjelaskan bagaimana Luqman ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Majan anak-anaknya Pak, manan baik dan mayang betul Masya Allah. Makasih ya. Ayah kau tahu-tahu kalau buangnya. Jadi Luqman itu Bapak Ibu sekalian ketika memberikan nasihat kepada anaknya kecilnya, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ketika Luqman memberikan peringatan kepada anaknya, maka yang ngajar dari Luqman apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Syirik tu baik atau buruk Pak Bu? Baik buruk Pak? Buruk Bu? Iya, syirik tu baik buruk? Buruk. Tapi kecik Luqman apa? Anaknya ajan anaknya. Ini tunjukan dek Luqman anaknya jangan berbuat syirik. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Ketika seseorang tak mengetahui nan buruk, maka ini sangat mudah terjatuh kepada nan buruk tadi. Sebagaimana sebuah syair mengatakan Bapak Ibu sekalian, araftu syarra ala li syarri lakin li tawaqqihi man la ya'rifu syarra minan nasi waqa'a alaihi. Saya mengetahui yang jelek bukan untuk diperbuat. Mengetahui nan buruk Pak bukan untuk di kerajaan, tapi untuk berjaga-jaga supaya tidak jatuh kepada nan buruk tadi. Barang siapa yang tidak mengetahui nan buruk, maka ini sangat mudah tergelincir jatuh kepada nan buruk tersebut. Ya, barang siapa yang tidak mengetahui nan buruk Pak, pastinya akan jatuh kepada nan buruk tersebut. Salah satu nan buruk tadi apa? Syirik Bapak Ibu sekalian. Maka diajar anak awak tauhid, kemudian diajar pula bentuk-bentuk kesyirikan. Dikenalkan ini bentuk-bentuk kesyirikan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Bisa jalan kau? Pas. Dah sampai Pak? Cikong saya nak. Kita ajan Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan at-tauhid. Ya mohon maaf ke Bapak juga merapik Bapak sekete supaya jalan nampak nantarang roy. Ya agak merapik aja kan ya Pak. Tu. Kau spidol yang mana nak alih nampak ibu? Tiko les kadang tunjuk kau ujungnya yang kilai mah. Ndak jale dah mamak kau dah. Sama ya. Apa ke cara Kita mempelajari tentang tauhid. Boleh jalan kau? Alai jalan. Tu. Kita harus tahu tentang tauhid kau dulu Bapak Ibu sekalian. Kemudian harus kita ketahui pula lawan dari tauhid tu. Apa lawan dari tauhid? Aku cikgu kamu Bapak. Kamu tak bisa nulis kiri kau. Ketika kita mengetahui tauhid Pak Bu, maka wajib pula kita untuk mengetahui syirik. Apa tujuannya? Kalau tauhid kita pelajari untuk dikerjakan, diamalkan. Kalau non syirik untuk apa?
untuk ditinggalkan. Maka ketika kita mengetahui tauhid, maka wajib bagi kita untuk mengetahui syirik, Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita. Maka demikian, karena tauhid itu tidak akan tagak, Bapak Ibu sekalian, pertama kecuali dengan ilmu. Dan tauhid kita tidak akan benar kecuali kita menjauhi syirik. Yuk. Jadi Bu, jadi insyaallah. Insyaallah. Bagus Bu. Ambo kalau lemo itu senang Bu. Lain ambo bertanya, lain ambo meminta penjelasan. Tuh. Jadi kalau ndak tahu, bertanya Wak. Sudah Bang, sudah. Lah santai mah. Apa itu tauhid? Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, tauhid itu kata para ulama adalah tauhid itu adalah mengesahkan Allah Tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam seluruh ibadah. Atau makna lainnya Bapak Ibu sekalian, memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Arti tauhid Bapak Ibu sekalian, mengesahkan Allah di dalam seluruh ibadah, atau artinya yang lain, memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Itu tauhid. Kita ulangi, tauhid itu mengesahkan Allah di dalam seluruh ibadah atau memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Kita beribadah kita untuk Allah dengan tata cara yang Allah inginkan. Nah, lawannya apa? Lawannya syirik Bapak Ibu sekalian. Lawannya syirik. Apa itu syirik? Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Syirik menyekutukan Allah. Ya. Memberikan sebahagian. Ke Bapak Ibu sekalian, bisa kita artikan ya, pemahaman yang mudahnya, syirik itu Bapak Ibu sekalian, memberikan sebahagian ibadah kepada selain Allah. Maka itu dikatakan syirik. Memberikan sebahagian ibadah kepada Allah. Berarti apa? Seorang muslim yang ini menyatakan dirinya Islam Bapak Ibu sekalian, ini harus memberikan seluruh ibadahnya kepada Allah. Apapun bentuk ibadah, baik ibadah yang tampak maupun ibadah yang indah nampak. Nah, ketika memberikan satu saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Kita ulangi Bapak Ibu sekalian, ketika ia memberikan satu jenis ibadah saja kepada selain Allah, maka ia jatuh kepada kesyirikan.
Maka kalau lai paham arti tauhid, apa arti tauhid tadi? Memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Kalau syirik, memberikan sebahagian ibadah kepada selain Allah. Itu syirik, Bapak Ibu sekalian. Jadi syirik itu bukan hanya sujud ke patung, menyembah patung, tak. Tapi ketika ada ibadah diberikan kepada selain Allah, apa saja bentuknya, maka itu jatuhnya kepada kesyirikan. Contoh, kan di sini garis bawahi sebagian, ya. Mungkin ini solat untuk Allah, ya nak, solatnya untuk Allah dengan tata cara yang diinginkan Allah. Puasa ini untuk Allah, haji zakat ini untuk Allah, membaca Al-Quran untuk Allah. Ya, tapi ada jenis ibadah lain yang diberikan kepada selain Allah. Apa contohnya? Mungkin ini menyembelih, mendabih ayam ko, mendabih jawi ko untuk selain Allah, untuk penghuni kuburan. Ya Pak ya. Untuk syaitan paunyi jambatan, untuk paunyi mohon maaf kayu gadang. Ya. Maka kita katakan menyembelih itu ibadah atau enggak, Pak? Ibadah. Dari mana tahunya ibadah? Allah yang katakan dalam Al-Quran, dan tadi yang baca dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikulah kaji berulang Bapak Ibu sekalian. Ikulah kesekian kalinya mau sampaikan di siko. Tapi tujuan mau menyampaikan supaya mantap Pak. Dan kini pakai papan tulis. Tidak anak TPA tu yang pakai papan tulis Pak Bu. Jangan anggap lo model anak TPA awak nyebut ada ustaz tu. Tidak ada Pak Bu. Ya, bukan TPA tadi yang harus pakai kau. Tapi belajar tu harus dijalehin dah. Mudah-mudahan dengan cara mereka Bapak Ibu makin jaleh. Ya. Nah, sesungguhnya salatku kata Allah, yang ini itu adalah janji kita dengan Allah. Sembelihanku. Nah, Allah menggandengkan antara ibadah salat dengan sembelihan. Nah, maka sembelihan kau adalah hak ibadah yang harus kita berikan kepada Allah. Jadi kau diberikan kepada penghuni kubur, diberikan kepada penghuni kayu gadang, kepada tampek-tampek yang dianggap angker, atau disembelihkan di situ untuk syaitan, untuk jin penghuni tampek. Masuk tu. Mau ni rumah baru, Badarahi. Managaan kodo-kodo, sabuin tak ya. Maka itu adalah jenis ibadah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, itu harus kita sampaikan Pak Bu. Kalau ikoko ndak duduk di kita Bapak Ibu sekalian, maka bahaya akibatnya Pak. Batal tauhid kita Pak. Batal tauhid kita. Apa akibatnya? Ibadah yang kita berikan tadi kepada Allah batal. Solat kita, puasa kita, haji kita, mungkin ada yang haji, lah umrah, laba kurban ini setiap tahun, tapi nya pernah dia melakukan sesembelihan untuk selain Allah tadi. Maka inyo jatuh kepada kesyirikan. Maka Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65 Pak. Silakan Bapak Ibu cari surah Az-Zumar ayat ke-65. Ketika inyo memberikan satu dari jenis ibadah kepada Allah yang itu jatuh kepada kesyirikan, apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, ciek saja jadinya. Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, akan kami hapuskan ibadah-ibadah yang pernah awak lakukan untuk Allah. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, baca Quran, baimpak, membangun musajid, bersedekah bagi anak yatim. Ibadah tak? Tapi ketika itu ada salah satu ibadah yang tadi kita berikan kepada selain Allah, maka batal ikau. Ibadah awak dihapuskan di Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya tak Pak? Berbahaya jemaah. Berbahayalah saya. Iya jemaah sekalian, sangat berbahaya. Maka wajib bagi kita masing-masing kita Pak Bu, tanpa terkecuali Pak, tanpa terkecuali, baik nan bujang-bujang maupun nan gadi-gadi, nan gaek-gaek,
nan apa-apa nan ibu-ibu siapapun lah, wajib ini untuk memberikan seluruh ibadah kepada Allah dan tak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap lu kareh Ustaz. Ambo tak kareh dah Pak. Ambo menyampaikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menyembelih Pak untuk selain Allah, makanya dilaknat. Kecil Nabi Pak, tak kecil ambo dah. Ambo tulisin hadisnya untuk Bapak Ibu. Le pandai baca. Saya nak misal baca. Ikut hadis Nabi Bapak Ibu sekalian. Le nampak dia ibu-ibu. Ibu yang pakai kacamata le nampak bu. Berdua kacamata so. Anak ni mongko lah. Cuba baca saya tak bu. Bagus. Dhabaha li ghairillahi. Le tak baca Pak Bu. Le tak baca. Ikut hadis Nabi bu ya, kau tak perkataan nambo dah Pak. Ya, ikut salah satu contoh kesyirikan yang harus kita sampaikan. Artinya apa? Silakan Bapak Ibu yang ingin mencatat. Allah melaknat orang yang siapapun yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat, la'an tu laknat Pak Bu. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat dia Allah. Laknat tu baik atau buruk? Buruk. Itu lain mah. Kalau ibu buruk lain mah Pak. Ya. Ini kok nak elok dah nampak ayo ni. Itu bentuknya Bapak Ibu sekalian. Ada contoh ibadah yang lain, yang ibadah tu ibadah yang tak nampak Pak. Apa contohnya? Takwik. Al-isti'adzah. Ya, takut Pak. Yang mana kita senantiasa berlindung kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi ada orang yang takwik Bapak Ibu sekalian kepada selain Allah, dan takwiknya bukan takwik tabiat. Ternyata takwik kepada Allah itu ibadah. Ketika diberikan kepada selain Allah, makanya jatuh kepada bagus Pak. Kalau lah faham apa nama dia itu Pak, itulah sentiang tu. Ya, alai duduk kaji cik-cik. Apa contohnya takwik kepada selain Allah? Kok takwik jaulah tu takwik tabiat ya Pak Bu ya. Takwik jaulah, takwik harimau, takwik ciliang, itu takwik tabiat itu. Aja ni kecil dah tak boleh takwik ya kecil ustaz tu dah. Awal lah kepala ular tu sekata hanya patok awak. Bukan itu makasih, itu takwik tabiat. Ada takwik yang tak tabiat. Yang kita harus berikan kepada Allah, tak boleh kepada selain Allah. Kadang ada orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, takwik kepada bunyi tampek. Takwik lalu ditampek nang kalam, takwik lalu ditampek di jambatan, takwik lalu di kuburan. Ada tak? Ada. Masya. Mengaku. Kadang-kadang dah mati takwik. Ini kalau takwik dah mati saja Bapak Ibu sekalian, ini takwik nanti keluar dengan bentuk perbuatan. Sehingga banyak orang yang takwik kadang ke belakang rumah. Takwik orang misalnya pergi ke rimbo Bapak Ibu sekalian, nyu minta izin kepada siapa? Kepada jin yang dianggap pauni tampek tersebut. Sehingga kalau nyu mambo onda Bapak Ibu sekalian lalu ditampek nang kalam nyu bunyi yang kalasan titit. Nempang lewat ni. Ada ndak? Nempang lewat ni. Ya, atau mengalas kalau kelasan ndak ini mungkin aki habis. Apa idina lampu sen. Baik lampu sen. Atau minta izin. Nempang ni cucu kalalu. Ada ndak? Atau pergi ke rimbo, pergi ke ladang, pergi ke sawah. Tu mau reh setek lu. Supaya ndak diganggu. Nempang ni nak cucu kalalu. Ikut mengaguknya minta izin demikian kerana takwik Pak Bu sekalian. Tak boleh takwik hal demikian dok.
Sehingga dengan takwik demikian Bapak Ibu sekalian, lalu di jambatan mengalasan titit. Kalau ndak bah, ngeganggu wak jatuh wak serta jilapak wak. Misal. Ya, sehingga kita mengatakan kalau ada orang yang jatuh, misalnya mbok onda jatuh di jambatan ditampe angker, keceknya, "Yu angker tampe tu nak. Tiuk sabanta meminta darah." Itu. Tiuk sabanta meminta darah. Akhirnya yang terjadi lain. Supaya ndak minta darah awak aja, didabihan jawi di situ. Didabihan kambing di situ, didabihan ayam di situ, kepala kambing, kepala jawi ditanam dekat situ. Tujuannya apa? Untuk tumbal, kalau kecil awak Pak. Tumbal untuk jin yang ada di tampek tersebut. Maka itu adalah bentuk kesyirikan Pak Bu. Tak boleh dia Pak. Tak boleh dah. Tu Pak, awak you takut lewat di situ. Hilangkan rasa takut. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada awak Pak, kecuali izin Allah. Itu akidah awak Pak. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri awak dan kepada anak-anak awak. Anak-anak kini kadang-kadang ikut, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadanglah apa-apa nang gaik-gaik. Ya bapak nang gaik-gaik. Seketik lagi. Kadang nang ketek-ketek mereka takut untuk masuk kamar Pak. Lalu kau dak badangan, ndak lalu dah bagus itu. Takut ke belakang ke dapur, takut ke kamar mandi, bagus itu. Aduh hantu keceknya. Kadang anduk nama gantung situ nya, orang gaik keceknya. Ya kalau keluar rumah takut batu, daun kurisi nama goyang-goyang terus kurisi Pak. Lain. Pelapah ki ambil indayang nama segala. Ya pelapah ki ambil itu itu tu nan laba gai nya dek lagai. Bagai aja lain. Atau gini, tu pocong. Takut jemaah sekalian. Dan itu adalah takut yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada